Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkunjung ke makam Sono di Sedayu Lawas. Letak makam ini beberapa ratus meter dari makam Sentono yang berada di Jalan Kamboja, Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan. Kebetulan waktu itu saya akan hendak menuju ke Tuban. Sekitar jam 6 pagi saya melewati Sedayu Lawas dan mencoba saya mampir untuk mengunjungi makam Sono lagi. Karena masih pagi hari ya, perkampungan masih terlihat agak sepi. Di sini mungkin sudah musim hujan atau memang kurang perawatan. Terlihat rumput-rumput bertumbuhan dan tanaman-tanaman liar lainnya, hingga terlihat lingkungan pemakaman ini penuh semak belukar dan memang tidak terawat. Di pemakaman ini yang berada di area perkampungan padat penduduk, di mana nisannya adalah nisan kuno bermotif suluran ya, atau yang lebih terkenal adalah sulur gelung. Dan yang lebih istimewanya lagi, di nisan ada satu makam yang nisannya berinskripsi Arab. Ya, mungkin masih belum bisa terbaca dengan jelas karena mungkin sudah sangat tua dan sudah termakan zaman. Akhirnya tulisannya agak aus. Seharusnya komplek pemakaman ini adalah situs dan harus ada pemeliharaan dari instansi yang berkait. Sedayu Lawas sejarahnya itu cukup besar, sampai pernah dicatat oleh Tom Pires di dalam catatannya, yaitu Suma Oriental, yaitu sekitar 1512 hingga 1515 atau awal abad 16. Mengutip dari PDF ya, dari buku yang sudah di PDF kan, yaitu buku Sedayu Lawas. Ini saya ambil langsung dari halaman 65 ya. Adapun nama-nama adipati yang memimpin Sedayu Lawas sebelum berpindah ke Sedayu Kuto adalah sebagai berikut. Langsung ke nomor 4 ya. Nomor 4 adalah nomor 1 itu Pangeran Sedayu tahun 1367 Masehi. Nomor 2 Ki Buyut Masyahar, pengasuh Bonan Kejawen. Nomor 3 Tumenggung Jaya Sumitra atau Pangeran Sarengat Adilogo tahun 1450-1513 Masehi. Nomor 4 Pate Amizah 1513-1514 Masehi. Usia 20 tahun, keponakan Pate Unus dari Demak. Dimakamkan di makam Dukur Manjuluk. Nomor 5 Pati Bagus tahun 1514-1546. 40 tahun dimakamkan di makam Dukur Manjuluk. Menurut catatan Tom Pires dari Portugis dan menurut H.J. de Graaf dan D.P. Dut, salah satu sumber historiografi Jawa, kebenaran yang disejajarkan dengan laporan-laporan bangsa Eropa, khususnya Portugis, antara lain Bapat Sengkolo,
adalah salah satu peristiwa yang berhubungan jatuhnya negeri-negeri penyembah berhala oleh Kerajaan Demak. Babat Sengkolo terkait ekspansi yang dilakukan Kerajaan Demak ke wilayah Jawa Timur. Nomor 6. Pate Sedayu tahun 1546 hingga 1614. Pangeran dari Surabaya. Sumber catatan Mendes Pinto. H.J. de Graaf, Ki atau dalam catatannya Ki Ageng Brondong atau Pangeran Lanang Dangiran yang dimakamkan di Boto Putih. Menurut G.P. Roffol, penguasa Giri yang bernama Sunan Dalem mangkat pada tahun 1548, diganti dengan Sunan Prapen. Kebesaran pengaruh Sunan Prapen adalah mentasbihkan Jaka Tingkir atau Hadiwijaya sebagai Raja Pajang yang dihadiri oleh raja-raja dari Japan, Wirasobo, Kediri, Surabaya, Pasuruan, Madura, dan para penguasa pesisir utara seperti Sidayu, Tuban, Lasem, dan Pati. Dalam catatan Tom Stephen Raffles, sebelum dikuasai dan mengakui kekuasaan Pajang, Sidayu berada di bawah kendali penguasa Madura, yakni Panembahan Nemaduwur, sejak tahun 1531 Masehi. Menurut Hageman, kekuasaan penguasa Madura meliputi Madura Timur, Sumenep, Sidayu, Gresik, dan Pasuruan. Hubungan Madura dan Pajang sangat bersahabat karena Panembahan Nemaduwur sebagai menantu Raja Demak, Sultan Trenggono, dan juga mempunyai seorang istri dari putri Kerajaan Pajang. Oleh karenanya, ketika Tuban yang dihancurkan oleh Pajang dalam penaklukan kembali ke wilayah pesisir, Sidayu dan Gresik tidak mengalami kehancuran. Dari catatan Mendes Pinto, setelah terbunuhnya Sultan Trenggono dari Demak, terjadi sengketa antara pemimpin kerajaan di Jawa. Pada akhirnya mereka memilih seorang bernama Pate Sudayu yang merupakan sebagai Pangeran Surabaya, sebagai Pangayuram atau Kaisar, bagai para raja. Pate Sudayu dari tempat asalnya yang disebut Pisamanes, kemudian diundang ke Demak untuk dinobatkan sebagai penguasa Bali dan Madura. Tokoh ini berusaha keras mengembalikan dan memulihkan ketertiban di Jawa setelah sebelumnya banyak terjadi kekacauan pasca mangkatnya Sultan Trenggono. De Graaf menyimpulkan bahwa Pate Sudayu ini masih merupakan keturunan Sunan Ampel di Ngampel Denta. Akhirnya, pada Ki Ageng Brondong atau Pangeran Lanang Dangiran dimakamkan di Boto Putih Ampel, Surabaya. Dalam kurung arsip koleksi Indian Office Library British Library. Pada masa Pate Sudayu ini terdapat catatan bangsa Belanda yaitu 1595 Masehi tentang Sidayu. 4 buah kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman berangkat menuju dunia timur dalam rangka mencari sumber atau produsen dari komoditas perdagangan yang berharga di pasar Eropa. Dengan berbekal pengalamannya berinteraksi dengan pelaut Portugis, de Houtman sampai di Nusantara pada tahun 1596 Masehi.
Salah satu pelabuhan yang dikunjungi adalah Sidayu. Pada tanggal 2 Desember 1596 Masehi. Namun, baru 3 hari dari pelabuhan Sedayu, armada The Hotman ini diserang oleh pasukan Bupati Sedayu. 12 anak buah The Hotman tewas. Hal ini karena perilaku kasar terhadap para pribumi. Kelakuan The Hotman sendiri yang suka menghina semakin memperparah keadaan, hingga masyarakat setempat membalas dengan mengusir tanpa ampun. Pada akhirnya, armada yang kembali ke Belanda pada tahun 1597 Masehi hanya menyisakan 3 kapal saja, meski membawa komoditas dari timur khususnya rempah-rempah dalam jumlah besar. Sumber H.J. de Graaf 1949. Nomor 7 yaitu Ki Martanegara 1614-1657. Nomor 8 Ngabehi Wongsorojo 1657-1659. Nomor 9 Ki Rangga Sidayu 1659 hingga 1678. Nomor 10 Raden Surodiningrat atau Temenggung Surodiningrat atau Bupati Kromowijaya atau Sidongaya tahun 1738-1745. Nomor 11 Raden Abdul Jamali atau Raden Abdul Jamil, Raden Tumenggung Arya Surodiningrat II. Dalam Babat Madura, penguasa Sedayu diwariskan kepada putranya yang bernama Raden Abdul Jamali atau Raden Abdul Jamil, atau lebih familiar Raden Jamilun, dengan gelar Raden Tumenggung Arya Surodiningrat II. Kemudian Raden Jamilun ini menggantikan ayahandanya sebagai penguasa Madura dengan gelar Cakraningrat V. Dalam versi pitutur Sedayu Lawas, Bupati Raden Jamilun berasal juga dari Trah Mataram, berasal dari Jombang, yang ditunjuk langsung oleh Pakubuwono II menjadi Bupati Sedayu, menggantikan Surawikromo atau Kromowijaya atau Sidongaya. Masa kepemimpinan Raden Jamilun ini, bidang pertanian dan pertambakan menjadi perhatian utamanya. Bupati Sedayu, Kromowijaya, dan Raden Jamilun sama-sama bersifat tegas dan kurang bersahabat dengan VOC atau kolonial Belanda. Masa Bupati Jamilun inilah masa akhir Sedayu Lawas sebagai kabupaten. Demikianlah 11 nama para adipati Sedayu Lawas. Jika di antara para pemirsa ada yang lebih paham kesejarahnya dan mempunyai sumber-sumber primernya atau para jurianya, sangat dipersilakan memberi pencerahan pada kolom komentar.